tempat sidang pada hari ini. Persidangan hari ini kita akan membahas topik yang mendalam dan relevan, yaitu mengenai globalisasi sosial budaya di era 4.0. Sedikit pendapat dari saya, era 4.0 telah membawa perubahan yang mendalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi di seluruh dunia. Revolusi teknologi yang tak terelakkan telah mengubah sosial budaya kita dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi digital, konektivitas, dan informasi digital telah membawa kita ke era yang semakin terhubung dan saling bergantung. Sekian pendapat dari saya. Sidang saya buka. Baik, dimohon untuk delegasi negara menjelaskan pendapat mengenai globalisasi sosial budaya di era 4.0. Setiap perwakilan diberi kesempatan selama 2 menit untuk menyampaikan pendapat. Baik, untuk negara Cina untuk menyampaikan sedikit mengenai globalisasi sosial budaya di era 4.0. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang dan perwakilan dari negara-negara lain yang telah bergabung dalam sidang ini. Saya perwakilan dari negara Cina ingin menyampaikan pendapat saya mengenai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, ada berbagai macam keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat pada saat ini. Berikut saya lampirkan beberapa keuntungan dari revolusi industri 4.0 ini. Pertama, terdapat banyak industri di kota-kota besar. Kedua, semakin berkembangnya bidang pendidikan sehingga masyarakat akan semakin terdidik. Selanjutnya, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini memudahkan hubungan antar orang yang jauh bahkan antar negara. Semakin cepatnya persebaran informasi kepada semua masyarakat di berbagai daerah. Dan terakhir, semua komponen di dalam suatu wilayah bisa semakin ikut berkontribusi untuk kemajuan bersama. Sekian dari pendapat saya dari negara China. Saya serahkan kepada pimpinan sidang selanjutnya. Baik, terima kasih kepada perwakilan negara Cina. Selanjutnya untuk negara Amerika Serikat, boleh menjelaskan tentang globalisasi sosial budaya? Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang. Terhormat pimpinan sidang dan delegasi yang terhormat. Saya adalah perwakilan delegasi dari Amerika Serikat. Jadi, Amerika Serikat mengakui kekuatan transformatif dari globalisasi sosial dan budaya di era industri 4.0. Sebagai negara yang berada di garis depan kemajuan teknologi dan keragaman budaya, kami sangat menyadari peluang dan tantangan yang fenomena ini bawa. Di antaranya memanfaatkan manfaat globalisasi sosial dan budaya di era 4 ini, yaitu pertama adalah pertukaran budaya dan keragaman, yang dimana Amerika Serikat ini menghargai kekayaan keragaman budaya dan menyadari bahwa globalisasi telah mendekatkan orang-orang dari berbagai latar belakang. Kami percaya bahwa pertukaran ide, tradisi, dan nilai-nilai berkontribusi pada saling pengertian dan memperkuat toleransi, kerjasama, dan harmoni antar bangsa. Pertumbuhan ekonomi dan inovasi juga terkait di sini, yang dimana globalisasi sosial dan budaya di era 4 sejalan dengan kemajuan teknologi yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi inovasi di Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam revolusi industri keempat mengakui pentingnya memanfaatkan peluang ini untuk mendorong perusahaan, penelitian, dan serta pengembangan. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih kepada delegasi Amerika Serikat. Selanjutnya kepada delegasi Jepang untuk menyampaikan sedikit mengenai globalisasi sosial budaya di era 4.0. Terima kasih pimpinan sidang dan yang terhormat para delegasi yang ada di sini. Saya perwakilan dari delegasi dari Jepang ingin menyampaikan sedikit. Delegasi Jepang mengakui dampak yang semakin meningkat dari globalisasi sosial dan budaya di era 4 yang mencakup kemajuan teknologi yang pesat dan keterhubungan di seluruh dunia. Jepang sebagai negara dengan warisan budaya yang kaya dan masyarakat yang terglobalisasi memberikan banyak perhatian terhadap efek dan implikasi dari globalisasi sosial dan
menguraikan posisi Jepang dalam topik ini dan mengusulkan langkah-langkah untuk merangkul dan mengelola globalisasi sosial dan budaya di era Jepang ini. Yang pertama yaitu melestarikan identitas budaya. Jepang mengakui pentingnya melestarikan identitas budaya di tengah globalisasi sosial dan budaya. Dan kami menyadari perlunya keseimbangan antara keberagaman budaya dan pertukaran antar budaya dengan memastikan bahwa tradisi dan warisan unik kami terjaga. Dan kedua yaitu mendorong dialog antar budaya. Jepang yakin akan kekuatan dialog antar budaya dalam membangun hubungan antar negara dan meningkatkan pemahaman bersama. Yang terakhir yaitu menjamin keberagaman budaya. Keberagaman budaya merupakan aspek penting dalam masyarakat global dan Jepang berusaha melindungi dan mempromosikan keberagaman ini. Sekian dari saya kembalikan untuk Sina. Baik, terima kasih kepada delegasi Jepang. Selanjutnya untuk pada delegasi Korea Selatan untuk menyampaikan pendapat mengenai globalisasi sosial dan budaya di era pandemi. Baik, terima kasih kepada ketua pimpinan dan para delegasi yang terhormat. Saya perwakilan dari delegasi Korea Selatan mengakui pentingnya globalisasi sosial dan budaya di era 4.0 dalam konteks kehidupan manusia modern. Kami menyadari bahwa globalisasi sosial dan budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat dan mempengaruhi keberagaman budaya di seluruh dunia. Dalam hal ini Korea Selatan mengusulkan langkah-langkah yang relevan untuk menghadapi tantangan yang muncul seiring dengan globalisasi, yaitu dengan memperkuat identitas budaya. Yang kedua, mempromosikan pertukaran budaya yang seimbang. Yang ketiga, mengatasi tantangan digitalisasi terhadap budaya lokal. Yang keempat, melindungi hak asasi manusia dalam konteks globalisasi budaya. Dan yang kelima, mendorong kolaborasi antar bangsa untuk inovasi budaya. Korea Selatan memahami bahwa globalisasi sosial dan budaya di era 4.0 memiliki dampak yang signifikan pada keberagaman budaya dan identitas nasional. Kami percaya bahwa dengan memperkuat identitas budaya, mempromosikan pertukaran budaya yang seimbang, mengatasi tantangan digitalisasi, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong kolaborasi antar bangsa, dapat mengelola dan mengoptimalkan potensi yang ditawarkan oleh globalisasi sosial dan budaya. Korea Selatan siap bekerjasama dengan negara-negara lain dalam mencapai tujuan ini, dengan harapan dapat menciptakan dunia yang saling menghormati dan memperkaya budaya kita. Sekian dari saya, perwakilan delegasi Korea Selatan. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih kepada delegasi Korea Selatan. Selanjutnya untuk perwakilan negara Indonesia untuk menyampaikan sedikit tentang globalisasi sosial budaya di era 4.0. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada era globalisasi 4.0, Indonesia di negara kami Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam aspek sosial budaya. Globalisasi 4.0 ditandai oleh peningkatan penggunaan teknologi digital, terutama internet dan media sosial, yang telah membaca komunikasi, interaksi, dan mengakses informasi. Lalu ada beberapa penjelasan lebih dalam terkait perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia selama era globalisasi 4.0. Pertama itu teknologi dan internet. Pertumbuhan teknologi digital dan akses internet yang lebih mudah telah mengubah cara orang Indonesia berkomunikasi. Masyarakat dapat dengan mudah terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform online. Hal ini telah membuka peluang untuk pertukaran budaya, gagasan dan pengetahuan antara Indonesia dan negara-negara lain. Lalu, pendidikan dan pengetahuan. Di era globalisasi 4.0 telah membawa perubahan dalam sektor pendidikan Indonesia. Akses yang lebih mudah ke informasi melalui internet telah memungkinkan para pelajar dan mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dengan cepat dan melampaui batasan geografis. Lebih banyak institusi pendidikan juga telah mengadopsi teknologi dalam proses pembelajaran, termasuk kursus online dan platform e-learning. Yang terakhir itu identitas budaya. Meskipun pengaruh global semakin kuat, masyarakat Indonesia tetap mempertahankan dan merayakan identitas budaya mereka sendiri. Globalisasi 4.0 telah memberikan kesempatannya bagi masyarakat Indonesia untuk menghargai dan mempromosikan budaya mereka melalui media sosial dan platform online. Pada saat yang sama, beberapa aspek budaya tradisional juga tetap bertahan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di era globalisasi 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam sosial budaya di Indonesia. Kemajuan teknologi, media sosial, dan internet telah mempengaruhi komunikasi, interaksi, pertukaran budaya. Maka itu masyarakat Indonesia tetap berpegang pada identitas budaya mereka sendiri
dan mengapresiasi warisan budaya mereka dalam lingkungan yang semakin luas secara global. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada delegasi Indonesia. Selanjutnya untuk kepada perwakilan delegasi Jerman untuk menyampaikan sedikit mengenai globalisasi sosial budaya di era 4.0. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang. Saya perwakilan dari Jerman. Pada era globalisasi 4.0, Jerman juga pernah mengalami perubahan sosial budaya yang signifikan. Berikut ada beberapa aspek sosial budaya yang terjadi di Jerman selama era globalisasi 4.0. Multikulturalisme Jerman menjadi tujuan migrasi yang penting, dengan jumlah imigran yang meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kehadiran komunitas imigran dari berbagai negara telah membawa perubahan dalam komposisi sosial dan budaya Jerman. Identitas Jerman dan integrasi meskipun keragaman budaya meningkat, identitas Jerman tetap menjadi bagian yang penting dalam masyarakat. Jerman berusaha untuk mengintegrasikan imigran ke dalam masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program. Integrasi budaya dan bahasa menjadi perhatian utama dengan upaya untuk mempromosikan pemahaman saling antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda dan membangun kesalahpahaman. Kesadaran akan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan telah meningkat di Jerman selama era globalisasi 4.0. Masyarakat Jerman semakin memperhatikan perlindungan lingkungan, energi terbarukan, dan kebijakan ramah lingkungan. Gerakan lingkungan seperti Friday for Future yang dipelopori oleh aktivis remaja Greta Thunberg telah mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat Jerman terhadap perubahan iklim. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada delegasi Jerman. Selanjutnya kepada delegasi Singapura untuk menyampaikan sedikit tentang globalisasi sosial budaya di era 4.0. Baik, terima kasih pada pimpinan sidang. Di sini saya perwakilan dari negara Singapura akan menjelaskan tentang era globalisasi. Pada era globalisasi 4.0, Singapura juga mengalami perubahan yang signifikan dalam aspek sosial budaya. Berikut adalah beberapa aspek budaya yang terjadi selama era globalisasi 4.0. Yang pertama, masyarakat multikultural. Singapura telah lama dikenal sebagai negara yang multikultural dengan berbagai kelompok etnis yang tinggal bersama. Dan yang kedua, pengaruh budaya global. Globalisasi 4.0 telah membawa pengaruh budaya global yang kuat ke Singapura. Gaya hidup, musik, film, dan mode dari negara-negara lain semakin populer di kalangan masyarakat Singapura. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Singapura telah mendorong inovasi teknologi dan menjadi pusat teknologi di kawasan Asia Tenggara. Era globalisasi 4.0 telah mempercepat perkembangan teknologi digital di Singapura. Yang keempat, penggunaan media sosial. Media sosial telah memainkan peran penting dalam perubahan sosial budaya di Singapura. Dan yang kelima, pendidikan dan keterampilan. Era globalisasi 4.0 telah mendorong perubahan dalam pendidikan dan keterampilan di Singapura. Yang keenam, mobilitas dan hubungan internasional. Singapura merupakan pusat bisnis dan keuangan internasional yang penting. Era globalisasi 4.0 telah memperkuat mobilitas manusia dan kapital di Singapura. Dan yang ketujuh, pembangunan kota dan lingkungan. Singapura juga telah mengejar inovasi dalam pembangunan kota dan lingkungan. Perubahan sosial budaya di Singapura selama era globalisasi 4.0 mencerminkan adaptasi terhadap tren global, nilai-nilai multikultural, dan kemajuan teknologi.
kegiatan sosial budaya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada delegasi Singapura dan terima kasih untuk perwakilan delegasi-delegasi. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Baik, di sebelah kiri saya terdapat tim pro dan sebelah kanan saya terdapat tim kontra. Setelah mendengarkan penyampaian atau pendapat masing-masing delegasi negara, apakah revolusi perubahan sosial budaya pada era globalisasi 4.0 selalu memberikan dampak positif kepada setiap delegasi untuk memberikan pendapatnya terkait hal tersebut? Dipersilakan untuk para delegasi memberikan pendapatnya. Baik, untuk delegasi Amerika. Baik, terima kasih pada pihak pimpinan. Di sini saya dari pihak pro terkait dengan revolusi globalisasi sosial budaya di era 4 ini. Di Amerika dapat dampak yang positif, di mana globalisasi dan budaya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang mengadopsi praktik global serta memungkinkan pertukaran budaya luas. Negara kami telah mendorong kolaborasi bisnis, investasi asing, dan pembangunan industri kreatif yang menghasilkan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan nasional. Baik, sekian. Baik, untuk para delegasi, apakah ada yang menyampaikan atau menyanggah terkait materi dari delegasi Amerika? Baik, untuk delegasi Indonesia. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan menyampaikan kenapa era revolusi 4.0 pada era globalisasi saat ini tidak selamanya berdampak positif. Itu karena dengan mudahnya akses yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkan informasi ataupun hal lainnya itu bisa menentukan hal-hal yang sudah ada. Jadi salah satunya di Indonesia itu adalah penggunaan bahasa. Saat ini bisa kita lihat bahwa bahasa Indonesia sendiri sering dicampur dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Yang mana jika kita membiarkan hal ini tersebut untuk ke masa depan itu menciptakan adanya bahasa baru. Sekian dari saya. Baik, apakah ada yang menyanggah untuk delegasi Indonesia? Baik, kepada delegasi Cina dipersilakan. Izin pimpinan sidang, saya izin menyampaikan pendapat saya terkait revolusi 4.0 ini. Saya izin menyanggah perwakilan negara Indonesia terkait bahasa yang bercampuran dengan negara lain. Di sini dengan adanya revolusi 4.0 ini, negara kita bisa melestarikan bahasa dan budaya dengan menjadikan teknologi sebagai sarana untuk penggunaan penerjemah. Contohnya seperti robot ini penerjemah. Dengan adanya robot itu, dari negara yang tidak mengerti bahasa kita, bisa kita terjemahkan dengan bahasa mereka sendiri untuk mengetahui bahasa yang mereka tidak paham. Dan dengan adanya robot penerjemah juga bisa membantu melestarikan pariwisata di negara kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada delegasi Cina. Apakah ada yang ingin menjawab lagi terkait tentang globalisasi sosial budaya di era 4.0 ini? Kalau kepada delegasi. Oke, baik, kepada delegasi Jerman untuk menyanggah pendapat dari delegasi Jerman. Pendapat dari delegasi saya adalah revolusi industri 4.0 telah membawa banyak perubahan dan manfaat bagi Jerman. Namun juga ada beberapa dampak negatif yang dapat terjadi. 1. Pengangguran struktural.
revolusi industri 4.0 seperti otomatis dan kecerdasan buatan dapat menggantikan pekerjaan manusia dengan mesin atau sistem otomatis. Ini dapat menyebabkan pengangguran struktural di sektor-sektor yang terdampak ketika pekerjaan manusia diganti oleh teknologi. Jerman harus menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa pekerja yang terkena dampak tersebut memiliki keterampilan yang relevan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Sekian. Baik, terima kasih kepada delegasi Jerman. Apakah pihak pro ingin menyanggah terkait materi dari pihak kontra? Baik, kepada delegasi Jepang, silakan untuk menyampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Dari sini saya ingin menyanggah tentang teknologi robot yang disampaikan oleh negara Jerman tadi. Teknologi robot sendiri telah memiliki dampak signifikan di berbagai aspek kehidupan dan sektor di Jepang. Berikut adalah beberapa dampak teknologi robot di Jepang. Manufaktur otomatis. Jepang telah menjadi pemimpin dalam pengembangan dan penerapan teknologi robot di sektor manufaktur. Robot industri digunakan secara luas untuk mengotomatisasi proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya produksi. Dengan menggunakan robot, perusahaan-perusahaan Jepang dapat mempercepat produksi, meningkatkan kualitas, dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Tapi bukan berarti di negara kami itu semuanya menggunakan tenaga robot, ada juga menggunakan tenaga manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada delegasi Jepang. Apakah ada yang ingin menyampaikan lagi terkait globalisasi sosial budaya di era 4.0? Baik, kepada delegasi Singapura, silakan untuk menyampaikan pendapat. Saya delegasi Singapura tidak setuju terkait perkembangan robot yang dapat mengurangi robot karena penggunaan robot ada batasnya. Ditambah biaya perawatan robot tidaklah murah. Karena itu, saya lebih mengedepankan tenaga manusia untuk tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada delegasi Singapura. Apakah ada yang ingin menyanggah terkait masukan dari delegasi Singapura? Baik kepada delegasi Korea untuk menyanggah. Baik, kepada ketua pimpinan, tadi yang seperti yang delegasi Singapura katakan, memang benar penggunaan robot yang berlebihan itu tidak baik. Tetapi robot juga diciptakan oleh manusia untuk mempermudah tenaga kerja manusia. Dengan adanya robot juga dapat mengurangi kesalahan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, penggunaan robot dan penggunaan tenaga kerja manusia bisa seimbang dan lebih menguntungkan tenaga kerja manusia dan bisa memudahkan pekerjaan tenaga manusia tersebut. Dan proyek-proyek besar yang dilakukan juga lebih cepat selesai karena penggunaan robot yang diseimbangi dengan tenaga kerja manusia. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih kepada delegasi-delegasi telah menyampaikan pendapat mengenai globalisasi sosial budaya di era 4.0. Selanjutnya, sesi terakhir terkait dari negosiasi antara delegasi negara dan hasilnya tim kontra setuju dengan solusi yang diberikan oleh tim pro terkait revolusi perubahan sosial budaya pada era globalisasi 4.0. Dan dari kesimpulan dari sidang ini ialah revolusi perubahan sosial budaya pada era globalisasi 4.0 memberikan dampak positif dan juga dampak negatif bagi setiap negara, tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakatnya mengatasi perubahan globalisasi yang begitu signifikan. Dari sekian kesimpulan saya tutup sidang ini.